sehat walaupun seperti saat ini, yaitu dalam kondisi COVID. Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Amin. Masih semangat Bapak-bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Semangat dong. Semangat. Semangat. Oke, baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, hari ini kita berkesempatan mengadakan pertemuan FDS, yaitu Family Development Session atau P2K2, pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga. Ya, saat ini kita mengadakan pertemuan di rumah Ibu Yanti. Yang sebelumnya kita melakukan pertemuan di rumah Ibu Nia. Oke, ada yang masih ingat tidak pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Pertemuan sesi 3, memahami cara belajar anak usia dini. Ya, memahami cara belajar anak usia dini. Bagaimana sih memahami cara anak usia dini belajar? Coba Ibu Yanti. Mengajak mereka bermain sambil belajar. Mengajak mereka bermain Bermain sambil sambil belajar. Kemudian apa lagi? Diajak nyanyi. Diajak nyanyi, Pak ya? Ya. Ya. Jadi memahami anak usia dini belajar yaitu dengan cara bermain. Dengan bermain, maka anak itu akan apa, Bu? Akan belajar, akan bahagia, perasaannya senang. Kemudian kita sebagai orang tua pun memberikan kesempatan kepada anak supaya anak itu terampil dengan apa yang dimilikinya. Ya, sudah paham, Bu? Sudah. Ya, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi keempat. Sesi keempat yaitu membantu anak sukses di sekolah. Coba Ibu Yanti bacakan cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama itu bertanya tentang perasaan anak, pengalaman anak di sekolah. Ya. Terus memberikan semangat dan pujian kepada anak. Membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah dan menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Ya, betul. Cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama nih, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Oke? Baik, sebelum kita lanjutkan materinya, kita akan lihat dan simak video berikut ini. Nah, ini ada video ya Ibu-ibu. Ya, itu tadi video Ibu Lili dan anaknya yaitu Agus. Apa yang bisa diambil dari video tersebut? Coba. Agus walaupun miskin tetap semangat belajar. Ya, di situ tadi masalahnya Agus itu anak yang miskin. Kemudian sekolah, Agus itu selalu diejek oleh teman-temannya. Dibilangin bahwa, "Hai Agus, kamu ini anak miskin. Pasti kamu tidak bisa bersekolah tinggi, tidak mungkin kamu sampai sarjana." Tetapi ibunya selalu memberikan semangat kepada anaknya tadi. "Agus, kalau kamu rajin belajar, kalau kamu pandai dan selalu mengerjakan tugas, insya Allah kamu bisa sekolah sampai yang tinggi, sampai menjadi sarjana." Jadi kita sebagai orang tua itu harus memberikan dorongan dan semangat kepada anaknya agar sukses ke depannya. Karena apa? Pendidikan itu sangat penting. Apabila tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan, itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya yang di masa
masa yang datang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara membantu anak sukses di sekolah. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yanti. Yang pertama, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Bagaimana caranya? Apa? Ya, Bertanya tentang pengalaman dan perasaan anak di sekolah. bertanya kepada anak apakah tadi di sekolah masih ada yang mengejek. Ya, bertanya kepada anak apakah di sekolah tadi ada yang masih meja atau tidak. Ya, bagaimana sikap Bapak? Kalau masih ada yang mengejek, ya memberi dorongan kepada anak supaya jangan memperdulikan ejekan temannya. Harus tetap semangat belajar. Ya, harus tetap semangat belajar, harus tetap optimis ya Pak ya. Ya. Jadi termindset di otak anak bahwa orang tuanya mendukung. Oh, aku harus sukses. Aku tidak peduli omongan orang lain. Aku tidak peduli omongan teman-teman aku. Yang penting aku harus rajin belajar. Aku harus mengerjakan tugas apa yang diperintahkan oleh guru, dan aku harus berbakti pada orang tua. Insya Allah saya bisa sukses. Seperti itu Pak ya. Jadi anaknya itu punya rasa semangat karena orang tuanya tadi mendukung. Ya, baik. Ya, di sini memberikan semangat dan pujian kepada anak. Tadi kita harus memberikan semangat, sudah dicontohkan kan? Ya. Kemudian memberikan pujian. Seperti apa sih pujiannya? Coba Ibu. Ya, kalau dia bisa melakukan sesuatu, kita hebat, bilang, oh anakku pintar, bisa mengerjakannya. Nah, bagus. Kita memberikan pujian kepada anak sekolah nih. Oh nak, nilainya bagus. Misalnya dapat nilai bagus. Oh, kamu sudah mengerjakan tugas bagus ya. Jadi kita memberikan pujian kepada anak. Jadi anak itu tidak merasa dicuek oleh orang tuanya. Kemudian bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi anaknya. Harus tanya, harus perhatian kepada anaknya. Nah, tadi ada tugas tidak dari sekolah. Kemudian apa sih yang disuruh guru dikerjakan di rumah, seperti itu Bu ya? Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Oke, kalau sudah kita semangat, joget semangat dulu Bu ya. Tepuk semangat. Oke, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Gimana? Masih semangat Bu? Masih. Baiklah. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat pendidikan bagi anak usia dini. Kalau untuk anak itu, anak akan terbiasa rutinitas di sekolah, kemudian terbiasa mengikuti aturan. Jadi anak itu akan tertib di rumahnya, kemudian mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Apa sih manfaatnya bagi orang tua? Yang pertama, bertambah teman, kemudian berbagi pengalaman. Nih, untuk ibu-ibu yang ada anak usia dini kan, apabila anaknya sekolah, pasti ibunya di rumah bisa bekerja, bisa mengerjakan rumah tangga dan lain sebagainya. Oke, nah ini poin yang paling penting di sesi keempat ini, yaitu sukses mengasuh dan mendidik anak. Ini review dari modul 1, dari sesi 1 sampai ke sesi 4. Ini rangkumannya ya Bu. Baik, Ibu Yanti bisa dibacakan? Bisa. Ya, yang pertama Bu. Berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi.
lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Kemudian Tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak. Mendukung kegiatan belajar anak di rumah dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak sekolah. ya, jadi inti dari modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak yaitu sukses mengasuh dan mendidik anak. Yang pertama, kita harus lebih baik menjadi orang tua. Kemudian memberikan perhatian terhadap anak. Kita harus memberikan rasa kasih sayang kita terhadap anak. Kemudian tidak menggunakan kekerasan di depan anak. Jangan kita marah-marah, jangan kita bentak, jangan kita menggunakan kekerasan. Kemudian tidak menggunakan kekerasan apabila anak nakal. Sibuk pagi bekerja ke sawah, pulang sore anak sudah tidur, jadi jarang ada waktu kita untuk bermain dengan anak ya. Jadi kita harus sekali-sekali mengajak anak itu bermain sehingga antara orang tua dan anak itu semakin dekat, semakin akrab. Kemudian mendukung keinginan belajar anak di rumah dan menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Jangan kita membiarkan anak kita, taunya kita anak ke sekolah berangkat pagi pulang. Kita nggak tahu nih sekolah di mana, anaknya di SD berapa, di PAUD mana, di SMP mana. Jangan, kita tahu anak kita sekolah di sini, di SMP negeri, kita tahu gurunya siapa, kita kenal wali muridnya siapa, sehingga hubungan antara orang tua, anak, dan wali murid dan sekolah pun terjalin kerjasama yang baik. Sehingga apabila terjadi apa-apa terhadap anaknya, orang tua, guru pun langsung bisa mengabari orang tua. Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Ada tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Yang mana, Bu? Yang mana? Apanya, Pak? Yang disimpulkan yang mana? Yang sesi terakhir apa? Sukses mengasuh dan mendidik anak, Pak. Baik, tidak ada ya, sudah mengerti semua ya. Baik, kalau sudah mengerti semua, cukup sampai di sini pertemuan kita. Apabila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Pertemuan berikutnya kita di rumah Ibu Fitri. Jadi jangan lupa datang, Bu ya. Insya Allah ya. Kalau tidak datang, kasih kabar kepada ketua kelompoknya, Bu ya.